أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Tapi punya difoto. ولا جعله الله آخر العهد لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada malam 1 Muharram kita benar karena kita berada di hari-hari dari bulan awal Hijriah, maka semestinya kita bergembira karena datangnya tahun baru, tahun Hijriah. Tapi menjadi hamba tahun baru Hijriah yang hendak ingin kita rayakan saat kita teringat pada peristiwa 61 Hijriah 14 abad yang lalu. Di sana ada sebuah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Karbala. Di tempat itu cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, putra dari Sayyidah Zahra alaihi salatu wassalam yang dipelihara oleh mereka dengan kasih sayang dan cinta yang luar biasa, justru mengalami
peristiwa yang tragis dan menyedihkan karena dibunuh oleh kaum durjana yang mengaku justru mereka adalah umat Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita mau bergembira di malam-malam seperti ini? Karenanya selamat datang di majelis ini para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, teman-teman, kawan-kawan, karena kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk duduk di majelis ini mengenang duka yang menimpa cucu kesayangan Rasulullah, Aba Abdillah Husain alaihi salatu wassalam. Tentunya peristiwa Karbala ini dari tahun ke tahun kita peringati dalam rangka supaya kita tidak lupa peristiwa yang terjadi di Karbala. Mengapa harus terjadi peristiwa tersebut dan apa tujuan Abu Abdillah Husain mempertahankan prinsipnya, sehingga karena mempertahankan prinsipnya tersebut beliau dengan merasa murah menyerahkan darah dan air mata, bahkan kepada putri-putri kesayangannya pun juga harus rela dikorbankan untuk sebuah misi. Bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita mencoba untuk mempersiapkan diri, ya, dari malam pertama seperti ini, mempersiapkan diri supaya kita ini dari malam ke malam, dari malam pertama seperti sekarang, malam kedua, malam ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai puncaknya nanti malam 10 dan hari 10, kekuatan iman kita semakin bertambah dan bertambah. Energi yang kita dapatkan dari majelis-majelis seperti ini semakin menggejolak, sehingga itu akan menjadi energi untuk kita jadikan sebagai apa? Untuk kita jadikan sebagai BBM kita, ya, oli kita, agar pergerakan kita menghadapi dan melewati tahun ini bisa sampai kepada Asyura tahun berikutnya dengan tetap menjaga energi yang diberikan oleh Abu Abdillah Husain. Marilah ibu-ibu dan bapak sekalian, kita pada malam ini tidak hanya mendengarkan cerita-cerita yang sudah banyak diceritakan di mimbar-mimbar tentang apa yang semestinya yang terjadi, ya, pada keluarga Rasulullah, pada cucu-cucu Rasulullah, pada pengikut Abu Abdillah Husain saat beliau melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah, pergi ke Kufah, tapi berakhir tragis di tanah bernama Nainawa ataupun Garbun Wabala. Mudah-mudahan kita dalam mengambil energi dari peristiwa Karbala, memperingati peristiwa seperti ini, bukan hanya kita dapatkan energi itu hanya melalui perasaan kita, sehingga ada air mata yang keluar dari kelopak mata kita. Karena dimensi atau sisi di dalam dunia, di dalam diri manusia setidaknya ada 3, ya, ada 3. Ada di tindakan, ada di dalam pikiran, ada di dalam hati. Jadi kita di dalam menyambut peringatan peristiwa Asyura ini bukan hanya sekedar menguras air mata,
Karena hal-hal yang bersifat emosional itu paling berumurnya 1 hari 2 hari. Yang lebih melekat kalau itu dirasakan oleh akal dan pikiran kita. Dan lebih melekat lagi kalau terhujam, tertanam di dalam hati-hati kita. Karenanya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perjalanan kita bukan hanya di dunia. Di dunia paling umur 60, 70, 80, ya 90 sangat jarang, 100 sangat-sangat jarang. Apa yang kita ingin harapkan itu dari kehidupan dunia yang sangat sementara ini? Tentunya kita itu ingin mengambil energi dari peristiwa Karbala ini bukan hanya di dunia, tapi berlanjut kepada akhirat, karena akhirat itu adalah tempat abadi kita. Ad-dunya darul mamar, wal akhirah darul maqar. Dunia itu adalah rumah singgah, sementara akhirat itu adalah tempat abadi kita, rumah abadi kita. Kalau kita ingin senang, ingin sentosa, ingin tentram di dua tempat ini, tentunya kita harus rela berkorban untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesentosaan di dunia sampai akhirat. Kita di dalam diri kita ini ada bukan hanya fisik ya, bukan hanya tubuh yang kita miliki. Hakikat diri manusia ini terletak pada ruhnya. Seringkali kita itu menyibukkan diri untuk mengenyangkan perut fisik kita, ya, mengenyangkan perut fisik kita, memberi minum lidah fisik kita, kemudian mengistirahatkan badan kita agar badan kita segar, memberi vitamin dan seterusnya, semuanya berkaitan dengan fisik kita. Namun sayang kalau ada orang yang mengatakan dirinya memiliki keyakinan sebuah agama dari Rasulullah SAW, kemudian mereka hanya memikirkan itu saja. Ruh juga butuh makan, ruh juga butuh minum, ruh juga butuh energi untuk menggerakkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana kita mendapatkan energi dari majelis-majelis Al-Qur'an seperti ini? Maka siapkan, ya, siapkan pikiran kita, akal kita, hati kita, semua, supaya semuanya dapat menyerap energi dari perjuangan Aba Abdullah Al-Husain sewaktu beliau keluarga bersama pengikut-pengikutnya menghadapi tirani, menghadapi kejahatan dan tetap tegak sehingga agamanya tidak hilang dari diri-diri mereka. Ibu-ibu dan bapak, seringkali kita ini tertipu. Agama kita lupakan, ya, agama kita lupakan. Justru hal-hal yang bersifat sementara yang kita korbankan. Semua energi kita untuk mendapatkan dunia itu. Bahkan kita beli harta, popularitas, kedudukan, politik, ekonomi, semua kita beli itu dengan menjual agama kita.
Ini adalah orang-orang yang merugi ini. Nah, di majelis-majelis seperti ini adalah peluang dan kesempatan kita untuk merefresh, mengingat tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, untuk lebih jauh mengenal apa itu Karbala, apa itu Asyura, apa itu 10 Muharram, maka kita harus kenali tokoh-tokoh yang menjadi pelaku utama, tokoh-tokoh pelaku utama yang protagonis dan yang antagonis, yang baik dan yang jahat. Malam ini saya ingin berbicara tentang Karbala dengan mencoba untuk menggali dalam rangka untuk mengenali tokoh utamanya. Siapa tokoh utama di Karbala ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Aba Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Sebelum kita menangis, ya, sebelum kita meratap, ya, sebelum kita berduka, agar duka kita, agar ratapan kita, agar tangisan kita itu menjadi lebih berarti dan mendalam, kalau kita mengenali siapa tokoh utama di dalam peristiwa Karbala. Nah, bagaimana mengenal tokoh utama ini, yaitu Aba Abdillah Husain? Kita ingin mengenali siapa? Aba Abdillah Husain. Bukan hanya mengenali Imam Husain secara administratif, KTP-nya misalnya, bukan hanya sekedar itu identitas pribadinya. Beliau adalah Imam Husain, putra dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasalam, dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di 2 atau 3 Hijriah, kemudian syahid di tahun 60-an Hijriah. Kalau kita hanya mengenal Imam Husain sebagai itu saja, manusia biasa kemudian dianiaya, kemudian ketika peristiwa penganiayaan dan terbunuhnya Imam Husain diceritakan secara dramatis, kemudian kita mengeluarkan air mata, mungkin kalau ada cerita-cerita yang mirip dengan Imam Husain, air mata kita juga keluar, karena naluri kita memberontak kalau ada orang yang ada makhluk yang sejenis kita, manusia, kemudian setelah itu dibunuh secara kecil. Supaya duka kita itu lebih mendalam lagi, lebih mengujam di dalam akal kita, menusuk di dalam hati kita, kenali siapa Imam Husain. Apa motivasi hidupnya Aba Abdillah Husain dan tujuan hidupnya Aba Abdillahil Husain? Makanya ada tradisi di dalam ajaran Ahlul Bait alaihi salatu wasallam untuk mengenang peristiwa Karbala itu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pelajaran berharga dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Aba Abdillah Husain, kemudian kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, kalau bisa di dalam sosial kehidupan masyarakat kita.
Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, pertama, semoga kita semua yang hadir di sini tidak ada pengecualian. Allah berikan dan karuniakan kepada kita semua kesempatan untuk menziarahi pusara Rasulullah SAW di Madinah dan pusara Ahlul Bait suci yang ada di negeri Hijaz, Iran, Irak. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, diberikan peluang, diberikan rezeki kepada kita menjadi peziarah Rasulullah SAW di dunia, dan kita mendapatkan syafaat dan Rasulullah yang penting di akhirat kelak, mendapatkan syafaat dari Ahlul Bait suci Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mendapatkan pelajaran dari nilai-nilai yang tercatat dalam peristiwa Karbala, maka kita seperti yang tadi saya sampaikan, mengenal siapa itu Imam Husain. Dan untuk mengenal Imam Husain, maka kita harus pelajari ucapan-ucapan Abu Abdillah Husain, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat mutiara yang disampaikan oleh Abu Abdillah Husain, baik saat berada di dalam peristiwa Karbala maupun sebelum terjadi peristiwa Karbala, bahkan jauh tahun sebelum terjadinya peristiwa Karbala. Kalau dalam peristiwa Karbala banyak sekali dari ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat bernilai yang disampaikan oleh Abu Abdillah Husain di dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah hingga menuju Karbala. Bagaimana Imam Husain, saya tidak perlu ceritakan secara detail karena pasti bapak-bapak dan ibu-ibu tahu itu. Ketika penduduk Kufah mengundang Imam Husain untuk pergi ke Kufah supaya menjadi pimpinan di negeri Kufah dengan ribuan surat, kemudian Imam Husain membalas dengan surat juga. Ketika Imam Husain menulis surat untuk adiknya yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah, nilai-nilai yang tertuang di dalam surat Al-Imam Husain kepada adiknya Muhammad Al-Hanafiyah ini bisa jadi pelajaran. Bahkan hadis-hadis yang terkait dengan Imam Husain, mulai dari Rasulullah sampai Imam Ali, sampai Sayyidah Zahra dan abangnya, terkenal dari sabda Rasulullah yang mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Husain adalah dariku dan aku bagian dari Al-Husain. Ini juga sering disampaikan oleh para pembicara di mimbar-mimbar. Kemudian kita juga mendapatkan pemahaman dari pembicara-pembicara di mimbar bahwa ada sabda dari Rasulullah yang mengatakan Innal Husain misbah, ada hadis qudsi sebenarnya. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Kemudian ada ungkapan lagi, inna li qatlil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin lan tabruda abada, bahwa di dalam peristiwa kesyahidan terbunuhnya Imam Husain itu ada energi yang membara. Di mana? Di hati-hati orang mukmin yang tidak akan padam selama-lamanya. Syahidnya Imam Husain itu adalah energi abadi. Energi abadi. Kalau kita merasa menjadi mukmin, kita ambil energi tersebut di dalam pada diri Imam Husain, sehingga kita menjadikan itu bekal untuk melewati perjalanan kehidupan kita di dunia, sehingga meraih kebahagiaan di akhirat.
Apalagi Imam Husain mengatakan, ala tarawna innal ma'ruf la yu'maru bih wal munkar la yutanaha anhu. Tidakkah kalian melihat bahwa ma'ruf itu tidak ada yang memerintahkannya, sementara kemungkaran tidak ada yang mencegah dan yang melarangnya. Kemudian Imam Husain juga mengatakan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatlih. Kalau agama kakekku Muhammad ini tidak akan tegak, tidak akan kokoh, tidak akan berdiri kecuali dengan terbunuhnya aku. Fa ya suyufu khudhi. Maka wahai pedang-pedang, ambillah nyawaku. Ini ungkapan-ungkapan yang sering kita dapatkan dalam majelis-majelis Asyura. Ada lantunan-lantunan syair dari Imam Husain yang tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Ilahi taraktu khalqatur rafi awaka wa aitamtul ayyana likai araka la in qata'tani fi hubbi iraba lama malal fuadu ila siwaka. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sembahanku, wahai junjunganku, aku telah meninggalkan keluargaku dalam rangka untuk menyaksikan dirimu. Dan aku bahkan meyatimkan, menjadikan keluargaku yatim untuk mendapatkan ridhamu. Kalaulah dagingku itu dicincang-cincang, diiris-iris sepotong demi sepotong, maka tidak pernah hatiku itu akan menyimpang kepada selain dirimu. Aku akan tetap bersamamu ya Allah. Itu ungkapan Imam Husain setelah semuanya terjadi. Ya Allah, aku ridho dengan qada yang kau tentukan kepadaku, dengan takdir yang kau tentukan kepadaku. Luar biasa. Nah, saya sekarang ini akan menceritakan tentang sosok Imam Husain alaihissalatu wassalam yang dikenal oleh seorang penulis, seorang editor media cetak bermadhab Sunni bernama Mahmud Al-Aqad, orang Mesir. Di sana sekitar 50 tahunan yang lalu beliau wafat. Ini seorang muslim bermadhab ahli sunnah wal jamaah bernama Syekh Mahmud Al-Aqad. Beliau itu banyak menulis buku, menulis tentang Rasulullah, menulis tentang Imam Ali, menulis tentang Sayyidah Zahra, menulis tentang Imam Hasan, dan tidak lupa menulis tentang Abdullah Husain dengan bukunya yang terkenal bernama Abu Syuhada. Dan itu dicetak di negeri-negeri Timur Tengah dan tersebar kemana-mana. Beliau mengatakan, ini ada orang-orang yang bertanya, dan bahkan seakan-akan itu memprotes. Kenapa Imam Husain itu kok tidak mau membaiat kepada Yazid? Ini kenapa cucu Rasulullah ini bernama Abdullah Husain tidak berbaiat kepada Yazid? Kata orang ini, kata Syekh ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan apa? Di hadapan Abdullah Husain.
Beliau mengatakan tak mungkin Abu Abdullah Al-Husain itu berbaiat kepada Yazid. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Ada 3 alasan yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Abbad ini. Yang pertama, kalau Imam Husain itu berbaiat kepada Yazid, artinya apa? Artinya merela dan meridhoi semua perbuatan Yazid. Mulai dari mencela Imam Ali alaihissalam, menyakiti keluarga Rasulullah, melakukan kejahatan, tidak pernah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Husain berbaiat artinya merelakan perbuatan ini. Itu yang pertama kata Syekh Mahmud Al-Abbad. Yang kedua, beliau mengatakan Imam Husain ini adalah pribadi yang prinsipnya penuh dengan nilai-nilai agama. Keyakinan Imam Husain itu berisi Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan sejarah kaum maksumin, orang-orang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan sangka anak-anak seperti ini, adik-adik kita yang jalan-jalan itu kemudian kita anggap sebagai yang mengganggu kita. Boleh jadi mereka itu yang mendatangkan Abu Abdullah Husain datang ke sini dan merestui duduknya kita di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Biarkan mereka seperti itu. Biarkan mereka tumbuh dan besar di majelis-majelis seperti ini. Kelak mereka akan menjadi pengikut Abu Abdullah Husain bersama sahibul asri wa zaman ajallallahu ta'ala rajul syarif. Jadi orang yang seperti Abu Abdullah Husain yang keyakinannya penuh dengan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, prinsip-prinsipnya diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, Sunnah Rasulullah SAW. Perilakunya adalah perilaku kaum maksumin. Apakah mungkin orang seperti ini berbaiat kepada Yazid alaihissalam? Yang kedua, yang ketiga, kalau Imam Husain itu berbaiat kepada Yazid alaihissalam, artinya apa? Artinya Imam Husain sedang memberikan lampu hijau kepada perjalanan kekuasaan Yazid ke depan. Jadi halal semuanya berarti apa yang dilakukan oleh Yazid menurut Islam. Kalau Imam Husain berbaiat. Inna mithli la yubaya rajulan mithla Yazid. Orang sepertiku saja, yang bukan aku ini, orang yang punya prinsip seperti aku tidak akan berbaiat kepada laki-laki atau orang yang seperti Yazid, apalagi Imam Husain. Memberikan lampu merah berarti apa? Berarti agama Islam itu akan membolehkan korupsi. Berarti apa? Berarti agama ini boleh kita itu merampok. Boleh berarti kita tidak menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh semuanya. Kalau sudah seperti itu, fa'alal islami salam. Kalau Imam Husain itu berbaiat, ya selesai sudah. Nggak ada itu Islam. Makanya darah Imam Husain adalah energi yang membuat Islam ini tegak sampai sekarang, abadi sampai sekarang kita rasakan. Kalau nggak ada Imam Husain, nggak ada perlawanan berupa darah Imam Husain, keluarganya dan pengikut-pengikutnya, apakah mungkin kita merasakan nikmatnya menerima agama
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakeknya. Ada legalitas berarti. Makanya kan katanya Syekh Mahmud Al-Aqad tidak mungkin itu berbaiat. Mustahil. Jangan bicarakan itu. Kalau Imam Husain tidak berbaiat untuk menjaga kehidupannya, ya berarti kan boleh dong kita itu dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan kita supaya senang dan seterusnya, boleh sebenarnya. Ya buat apa kita memondokkan anak kita? Ya, buat apa kita menjaga supaya kita menjadi orang baik, supaya di dalam diri kita tidak timbul nilai-nilai kejahatan, apalagi kemudian kita melakukannya. Buat Imam Husain perjuangannya telah memberi batas embarkasi yang sangat jelas bahwa agama Islam itu adalah nilai-nilai yang akan menyelamatkan orang yang memeluknya di dunia hingga akhir. Terjadi pada Imam Husain. Nah, saya tidak tahu sudah berapa menit ini, tapi ada 4 poin yang harus saya sampaikan ini. Bagi yang ingin meraih energi dari Aba Abdillah Husain, mari kita salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Husain bersabda, "Man lahiqa bi ustushhid wa man takhallafa anni lam yablughil fath." Kata Imam, orang yang bergabung denganku, aku pasti akan meraih cawan syahadat. Orang yang bergabung bersamaku, bersama misiku, ya, bersama perjuanganku, itu akan meraih syahadat. Siapa di antara orang Muslim itu yang tidak mendambakan mati dalam keadaan syahid? Adakah di antara kita yang tidak mau mati dalam keadaan syahid? Wa man takhallafa anni lam yablughil al-fath. Sementara orang yang tidak bersamaku, tertinggal, langkahnya tertinggal di belakang, tidak bersama Imam Husain, apalagi yang menyimpang dari jalannya Imam Husain, dia tidak akan meraih kebenaran. Ini sabda Imam Husain. Nah, ini saya lanjut ya. Syekh Mahmud Al-Aqad ini mengenal Imam Husain tidak melalui nilai-nilai yang diajarkan dalam peristiwa Karbala. Tidak hanya mengenalnya dari nilai-nilai yang terjadi dalam peristiwa Karbala, tapi Imam Syekh Mahmud Al-Aqad ini telah mengenal Imam Husain 30 tahun jauh dari peristiwa Karbala. Kapan itu? Saat Yazid belum jadi apa-apa, usianya mungkin masih umur 5 tahun itu. Di zaman pemerintahan Khalifah ketiga, itu Syekh Mahmud Aqad telah mengenal pribadi dan identitas hakikat dari Abu Abdillah Husain alaihissalam. Kapan itu? Saat peristiwa
pengasingan seorang sahabat sejati Rasulullah SAW bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin antum tahu siapa itu? Siapa itu sahabat Rasulullah bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu dari sahabat setia Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan bahkan beliau Abu Dzar ini dianggap sebagai salah satu dari 4 tiang Rasulullah SAW selain Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Anda kenal siapa? Ada Ammar bin Yasir, ada Miqdad, ada Salman Al-Farisi, dan ada Abu Dzar. Ini Abu Dzar ini adalah sahabat Rasulullah yang setelah sepeninggalan Rasulullah SAW suka memprotes dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu dengan mudahnya, tidak berat, lantang dia, ringan dia dalam memprotes dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga pada saat itu pemerintah di saat itu menjadi tidak enak dengan keberadaan Abu Dzar alaihissalatu wassalam, dengan keberadaan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini adalah sahabat yang zuhud. Buat dia dunia tidak ada apa-apanya, tidak akan menggodanya. Tapi kalau ada kejahatan dia langsung tegakkan. Kalau ada ketidakadilan dia langsung protes pada saat itu, membuat jengah pemerintahan pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi Abu Dzar diembargo Abu Dzar, dan sampai diasingkan ke sebuah tempat bernama Rabadah. Apa itu tempat bernama Rabadah ini? Rabadah itu adalah daerah tandus, susah air, suhunya luar biasa panas. Tapi karena pemerintah pada saat itu jengah dan merasa gak enak dengan keberadaan Abu Dzar di Madinah, diembargo Abu Dzar, bahkan dipisahkan dari keluarganya, diasingkan sampai kepada Rabadah. Jarak antara Madinah dengan Rabadah itu sekitar 25 kilo. Ini 25 kilo jangan cerita sekarang ya. Pada saat itu tidak ada kendaraan dan seterusnya. Dia harus berjalan ke sana dan hidup di sana, nggak ada pertanian, nggak ada apa-apa di sana. Tandus, luar biasa. Tapi Abu Dzar menerima itu dengan enteng. Setelah diembargo Abu Dzar dari keluarganya, dan masyarakat tidak boleh berhubungan dengan Abu Dzar oleh pemerintahan pada saat itu, dan yang menentang embargo untuk berhubungan dengan Abu Dzar itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang kedua adalah Al-Imam Hasan. Yang ketiga adalah Al-Imam Husain. Yang keempat adalah Sayyidina Aqil. Nah, ini 4 orang ini ikut mengantar Abu Dzar menuju tempat pengasingannya di Rabadah. Nah, Syekh Mahmud Al-Aqad ini mengenal Abu Abdillah Husain melalui komunikasinya dengan pamannya Abu Dzar. Meskipun bukan paman asli, tapi yang namanya teman abahnya pasti dibilang om kan. Di situ di tradisi Arab kita mengatakan demikian, paman. Imam Ali saat mengantarkan kepada Abu Dzar memberikan nasihat, memberikan pesan. Imam Hasan juga memberikan pesan. Imam Sayyidina Aqil juga memberikan pesan. Saya tidak akan menceritakan tentang pesan-pesan itu. Saya akan menceritakan pesan yang disampaikan oleh Abu Abdillah Husain kepada Abu Dzar
dari situ kita bisa mengenal siapa Imam Husain itu, ya. Dan apa motivasi hidupnya, tujuan Imam Husain hidup itu apa. Itu bisa kita rangkum dalam 4 ucapan yang disampaikan oleh Imam Husain kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini buat kita ibu, bapak-bapak, ini pelajaran buat kita. Pelajaran. Buat saya pribadi, ya, karena kalau kita ingin melewati kehidupan ini dengan kehidupan sejati, mari kita dengarkan ini. Agak susah memang. Susahnya apa? Karena kita sudah lama ini. Kita bicara ini lama. Mungkin antum capek begitu. Supaya tidak capek, mari kita sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Abu Abdillah Husain mengatakan demikian kepada Abu Dzar saat mengantarnya ke Ramadan. Ya amma, wahai pamanku, innallaha qadirun ala an yughayyira ma tara. Ini luar biasa. Dari sini kita lihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat maha mampu untuk merubah kondisimu saat ini. Sangat mampu merubah kondisi, situasi, dan keadaan. Mampu. Bagaimana penjelasannya? Kita akan mengenalkan innamal usri yusra. Saat kita menghadapi kehidupan dengan sangat susah payah, letih mungkin, berat mungkin, ya. Tapi ketahuilah, setelah keletihan itu, setelah kondisi yang berat itu akan ada kemudahan. Betul? Kan ada kemudahan. Ini harus diucapkan ke dalam hati ini. Jangan hanya berada di dalam lisan atau cuma pikiran saat itu. Harus diucapkan ke hati. Apa kesaksian dari pernyataan ini? Antum lihat pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Allah Musa itu melawan kejahatan dan kezaliman yang diperagakan oleh Fir'aun, penguasa pada saat itu. Apa yang dihadapi oleh Nabi Musa, Nabi Harun dan umatnya pada saat itu? Dikejar-kejar, ya, susah makan di situ, tidur pun tidak nyenyak, berat kehidupannya. Tapi apa yang terjadi ketika dikejar-kejar? Saat sampai ke Sungai Nil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk melemparkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan itu, kemudian Nabi Allah Musa melewati sungai tersebut, kemudian Fir'aun pada saat itu tenggelam. Keadaan berubah tidak? Siapa yang berubah? Allah Subhanahu wa taala. Keadaan berubah. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi pada Rasulullah dulu selama 13 tahun, disakiti Rasulullah, dilempari kotoran Rasulullah, dipersempit, diembargo dan seterusnya, sampai mau dibunuh oleh kaum kafirin pada saat itu, kaum Quraisy dan kafir pada saat itu. Sampai Imam Ali alaihissalam menggantikan posisinya untuk tidur di tempat Rasulullah. Kemudian Rasulullah berhijrah menuju Madinah. Berat pada saat itu. Apa yang terjadi? Keadaan tidak terus-terusan begitu. 8 tahun kemudian, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, 8 tahun kemudian ada Fathu Makkah. Kemudian pada saat itu orang-orang Mekah berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu berubah enggak? Tidak.
Kondisi di Mekah berubah. Siapa berubah? Allah SWT. Kita kadang-kadang kita ingin berubah kondisi. Berubah kondisi. Kita ini tugasnya adalah untuk berusaha. Berusaha dan berdoa. Berharap. Itu tugas kita. Berusaha, berdoa dan berharap. Usaha untuk mengerjakan apa yang mestinya kita kerjakan. Yang berubah itu adalah Allah SWT. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita juga tidak berdoa, kita juga tidak berharap kepada Allah SWT, bagaimana terjadi perubahan itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai kaum itu merubah kondisinya, baru Allah SWT akan merubahnya. Ya. Oh, saya ingin merubah anak saya sekarang miskin, kemudian nanti mudah-mudahan kaya, punya status dan seterusnya. Yang dikejar itu agamanya tidak diperhatikan. Rugi tidak ibu dan anaknya itu, bapak-bapaknya? Rugi tidak? Rugi. Imam Khomeini saat Syah raja bernama Reza Pahlavi itu mengusir Imam Khomeini, mengasingkan Imam Khomeini sendirian. Tahun 50-an sendirian diasingkan ke Turki, pindah ke Irak, setelah itu ke Perancis. Tahun 79 apa yang terjadi? Nggak ada pengikut Imam Khomeini pada saat itu. Tahun 79 jutaan orang menyambut kehadiran Imam Khomeini. Kita tidak tahu dulu pada zaman mungkin tahun 1000 Masehi itu, yang dulu mungkin beragama selain Islam. Kita alhamdulillah sekarang menikmati menjadi negara yang mayoritas masyarakatnya berpenduduk Islam. Tahun 70-an, tahun 80-an siapa yang mau mengenal mazhab Ahlul Bait dikejar-kejar. Usah tahun itu, tahun 2010 ada Arab Spring, ya kan? Terjadi pembantaian di mana itu? Di Suriah, di Tunisia, konflik di Mesir, di Turki, berimbas ke Indonesia. Terjadi teror kepada kita. Sekarang kita berubah kan? Kondisi itu banyak sekali. Ingat, yang berubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa wah, saya ini kan bisnis saya sudah tenang gitu. Ya kan? Suatu bisnis tenang. Kamu tuh masih mikirin tentang itu saja. Agama mau tidak mau dijaga. Bahkan dalam kondisi ekonominya belum tentu tahun yang kemarin sama dengan tahun yang sekarang. Allah mampu untuk merubah kondisi, situasi dan keadaan. Kita, ini ibu-ibu, kalau misalnya kita merasa bahwa kita ini pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, anak-anak kita bagaimana? Kondisi kita bagaimana? Bisnis ayahnya anak-anak itu bagaimana? Jangan lupa, tidak terus-terusan begini. Tidak terus-terusan begini. Tetap jaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena boleh jadi nanti ketika kita menjaga agama Allah pada diri kita, pada anak-anak kita, pada pasangan kita, istri kita, suami kita, itu akan terjaga abadi. Sementara kondisi-kondisi seperti ini bisa berubah-ubah. Ya, sekarang ini ada yang tajir, ada yang kaya. 10 tahun kemudian siapa yang tahu? Sekarang jadi seorang politikus, punya derajat tinggi, besoknya nggak tahu. Ya kan? Dulu saya pernah menjadi
Mudah saya masuk ke istana negara karena saya jadi penerjemah. Sekarang boro-boro ke istana negara. Ke condet saja sudah, setelah condet sudah agak susah. Karena ada anak saya yang nangis, jangan terlalu kemana-mana. Berubah kan? Tapi jangan sombong. Berubah semua, ekonomi, politik, keadaan itu semua berubah. Yang tidak berubah itu adalah agama. Jadi kalau ada orang yang menjual agamanya, rugi dunia akhirat. Dan belum tentu orang yang memegang agamanya kemudian dia itu tidak punya kekayaan, tidak punya popularitas, tidak punya kedudukan dan seterusnya. Boleh jadi kita dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga. Innallaha qadirun ala an yughayyira ma tara. Bahwa Allah SWT Maha mampu untuk merubah apa yang kita saksikan. Itu pesan Imam Husain kepada Abu Dzar. Dan memang terjadi, memang Abu Dzar ini berat. Pak, Kehidupannya di Robaga. Tapi apa yang terjadi tahun-tahun berikutnya di Madinah? ya itu apa? Terjadi pembunuhan Itu khalifah apa emangnya? dan seterusnya dan seterusnya. Sudah Madinah pada saat Abu Dzar itu tidak sama lagi dengan Madinah yang Pahit. terjadi berikut-berikut. Dan Allah yang mengubah. Teh manis. Dan kapan saja Allah bisa merubah. Iya, tapi pakai susu. Kita berusaha untuk menciptakan perubahan. Saya mampu. Kondisi itu belum tentu perubahan yang ingin kamu lakukan itu sesuai dengan kondisi nantinya itu. Udahlah, tawakal pada Allah, yang penting berusaha, berdoa dan berharap kepada Allah SWT. Kuncinya 3. Kita menjalankan saja. Menjalankan. Yang penting masuk menjadi siswa, menjadi mahasiswa atau menjadi orang santri, ya kan? Usaha itu saja. Kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang menentukan bukan kalian, bos. Kondisinya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Banyak sekali nih cerita-cerita tentang masalah kejadian-kejadian yang apalagi yang terjadi pada peristiwa Karbala. Itu Imam Husain alaihissalatu wassalam pernah Ya tadi. menulis surat kepada penduduk Basrah, dilayangkan kepada 5 suku di Basrah, 5 suku terbesar di Basrah, meminta bantuan kepada penduduk Basrah yang jumlah rakyatnya pada saat itu sudah berjumlah ribuan, puluhan ribu bahkan, boleh jadi ratusan ribu. Surat yang dilayangkan ke Basrah hanya menjaring 3 orang saja yang mau dengan sukarela ikut bersama perjuangan Imam Husain. Siapa itu? Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bernama Yazid ibnu Zubair dan kedua putranya. Itu yang bergabung dengan Imam Husain. Dan mereka tidak bergabung. Wah, saya ingin hidup enak dulu. Saya ingin menikmati kehidupan di dunia ini. Saya masih punya anak. Saya masih punya bisnis. Saya masih punya tanggungan duniawi. Diajak oleh Imam Husain, tidak mau. Ya kan? Hanya 3 yang mau. Yazid ibnu Zubair. Tidak lama kemudian dari peristiwa Karbala, sekitar 2 atau 3 tahun kemudian, apa yang terjadi di Basrah? Hajjaj ibn Yusuf, penguasa zalim pada saat itu, masuk ke dalam Basrah dan membunuh sebanyak 11.000 manusia pada saat itu, sampai memenggal 11.000 orang, sampai kepalanya itu disusun menjadi bukit, namanya Talul Jamajimah. Itu di Basrah. Orang-orang Madinah pada saat itu yang tidak mau bergabung Imam Husain, Hajjaj bin Yusuf masuk ke Madinah,
puluhan ribuan juga yang dipenggal oleh Madinah, oleh Hajjaj bin Yusuf. Berubah. Yang diinginkan sesuai dengan nafsunya ternyata tidak sama. Jadi apa pesannya di sini? Jagalah agama kita. Jaga agama ini yang paling berharga. Ibu-ibu, bapak-bapak, doktrin anak-anak kita itu untuk menjaga agama kita. Kita juga harus mendoktrinkan diri untuk menjaga agama kita. Karena agama inilah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Bukan harta hartum, bukan dunia kita. Yang kedua, Wallahu ta'ala kulla yawmin fi sya'n. Kata sabda Imam Husain kepada Abu Dzar, "Wahai hamba, wahai pamanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat, ya, setiap saat melakukan pekerjaannya. Setiap saat melakukan pekerjaannya. Ini jangan ditafsirkan dengan gaya biasa gitu ya, dengan cara biasa bahwa Allah SWT melakukan seperti kita, ya kan, punya tangan dan seterusnya. Enggak. Ini gini, saat itu orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Allah SWT itu beraktivitas, tapi libur di hari Sabtu. Atau dikatakan yadullahi maghlulah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Setelah diciptakan dunia dan alam semesta ini, kemudian Allah seperti berada di singgasana, kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu setiap saatnya itu melakukan sesuatu. Apa itu? Itu ada di dalam surat Ar-Rahman. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Anda tentukan di dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Itu ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat menaikkan orang biasa kemudian ditinggikan derajatnya, menurunkan orang yang derajatnya tinggi kemudian diturunkan ke bawah. Ya, yang dulunya miskin diangkat menjadi orang kaya, yang kaya juga diangkat diturunkan menjadi orang miskin, menghidupkan, mematikan setiap saat. Inilah hakikatnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana ingin hidup di dunia itu seperti itu. Ya. Kalau Allah ingin menghendaki, maka kita bisa tinggi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita mau berusaha untuk tinggi pun kita akan gitu. Kemudian yang ketiga ini terakhir ini, hampir terakhir. Minta maaf ya, karena saya harus sampaikan, tidak apa-apa ya. Agak lama kan? Agak lama. Tapi ini kita harus punya pelajaran itu. Itu kita jadikan sebagai nilai yang menghujam ke dalam hati kita. Kemudian kita tanam, ya kan, ke dalam hati kita. Kemudian kita siram melalui tangisan-tangisan kita sampai 10 Asyura, dan itu menjadi pegangan hidup kita. Kemudian yang ketiga mengatakan wa qad mana'akal qaum dunyahum wa mana'tahum dinan. Ini luar biasa ini kalimat ini. Mungkin masih umur 20 tahunan, ya kan? Sudah punya prinsip seperti ini. Dua tadi, sekarang yang tiga. Memang kaum itu telah mencegahmu dari dunia mereka. Tapi ingat, sesungguhnya engkau telah menjauhkan dan mencegah mereka dari agamamu. Ya, kamu memang dijauhkan dari duniamu. Ya, mereka menjauhkan Abu Dzar dari kehidupan duniawi di Madinah.
tidak bertemu dengan istrinya, tidak bertemu dengan keluarganya, anak-anaknya. Dia hidup lontang-lantung di dermaga dengan kepanasan dan seterusnya. Tapi ingat, orang yang mengusirmu itu telah kehilangan agamanya. Engkau menjauhkan mereka dari agamamu yang diambil dari Rasulullah SAW. Kira-kira Abu Dhar itu rugi gak? Lebih rugi mana antara orang yang mengusir Abu Dhar dan yang Abu Dhar yang terusir? Abu Dhar boleh jadi kehilangan dunianya, tapi dia pegang agamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu adalah sebaik-baik tempat dan seabadi-abadinya kehidupan. Mereka tidak akan dapatkan itu. Sesaat dia mendapatkan dunia, itu pun berubah nantinya. Jadi pesan di nilai yang keempat itu adalah kembali jaga agama kita. Jaga agama kita. Jangan jual agama kita gara-gara kita nggak bisa beli listrik, kemudian kita curi listrik misalnya. Jaga agama kita. Nah, ini adalah yang paling berharga. Betapa banyak ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang merasa sholatnya banyak, ya kan? Kemudian dia menjadi sombong, merasa dirinya lebih tinggi, beribadah lebih tinggi ibadahnya, malah justru dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Musa Al-Kadhim mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Allahumma la taj'alni minal mu'arin waj'alni minat taqsir. Ini perlu kita jadikan zikir. Doa kita. Kenapa harus seperti itu? Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang-orang yang telanjang agamanya. Agamanya ada musiman. Agamanya ada kalau misalnya ada sholat id, setahun sekali sholatnya. Setelah itu tidak sholat, musiman. Agamanya ada kalau tenang, ekonomi senang, ya kan, punya kehidupan yang layak, dia beragama. Saat misalnya dia itu miskin, wah, kenapa saya harus beribadah kepada Allah SWT seperti ini? Itu namanya orang yang memegang agama secara musiman. Ada orang yang miskin, saat kondisi miskin, dia beribadah kepada Allah SWT. Saat kaya bukan. Namanya orang yang musiman. Makanya ini penting ini untuk kita panjatkan selalu. Ya Allahumma la taj'alni minal mu'arin. Jangan jadikan aku sebagai orang-orang yang agamanya cuma camping. Musiman, musim kemarau beragama, musim hujan tidak beragama. Saat menjadi istri bupati beragama, kalau jadi istri RT tidak terlalu beragama. Atau sebaliknya. Agama itu harus dipegang kapan saja. Menjadi pedoman hidup kapan saja, di mana saja, saat apa saja. Kemudian yang kedua, waj'alni minat taqsir, dan jadikan aku ya Allah sebagai orang-orang yang merasa berdosa terus, merasa tidak ada apa-apanya. Ini ada ayatullah berjurdi, mencetak ratusan mujtahid, membangun banyak masjid, membangun banyak majelis, yayasan dan seterusnya. Luar biasa ibadahnya. Wah, kalau kita lihat beliau itu luar biasa. Tapi beliau itu ketika beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selalu menangis, bersimpuh, tersungkur di sejadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ayatullah Burjudi, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kata Ayatullah Burjudi, beliau mengatakan, ya memang itu aku lakukan
menjamin bahwa apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah SWT? Siapa yang tahu bahwa ibadah kita, amal perbuatan kita makbul indallah? Ya? Ada yang menjamin bahwa perbuatan kita itu makbul indallah? Taat kita kepada suami makbul, diterima oleh Allah. Kewajiban kita mencari nafkah untuk istri dan keluarga diterima oleh Allah SWT. Sholat kita diterima. Siapa yang menjamin? Ada yang menjamin. Makanya kita harus tetap berkantor untuk selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, fas'alullaha as-sabra wal nasr. Mintalah kepada Allah SWT kesabaran dan kemenangan. Apa yang harus kita dapatkan pelajaran sekarang nampak? Ya kan? Bahwa Allah pertama Maha mampu merubah kondisi, situasi dan keadaan. Kuncinya kita berusaha, bekerja, berdoa dan berharap kepada Allah SWT. Yang kedua, innallaha kulla yaumin fi syan. Bahwa Allah SWT setiap saat bisa mengangkat orang yang biasa menjadi orang tidak biasa dan seterusnya. Kita yang sekarang seperti ini, yang pakai sepeda ekol, sepeda biasa, biasanya siapa tahu itu. Semuanya sudah banyak punya camper van sendiri-sendiri gitu. Sehingga ketika pulang anak-anaknya tidur enak kan gitu. Yang keempat, kalaulah kita merasa memegang agama, ya, memegang agama itu membuat dunia kita agak sempit, karena kita harus lihat halal haramnya, ya. Kalau kita pegang itu, kita sudah punya agama. Sementara mereka yang mengorbankan agamanya, belum tentu dia enak-enak juga di dalam kehidupannya. Nasibnya boleh jadi lebih bahaya. Tapi orang yang pegang agama itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Boleh jadi kita tidak punya uang, tapi kalau usaha, berdoa dan berharap kepada Allah SWT, Allah akan merubah sesuai dengan kehendaknya. Kondisi tidak akan terus. Luar biasa. Imam Husain pada saat itu seperti apa? Jarang orang yang berikan kepada agama, sehingga Imam Husain harus mengorbankan diri, darahnya, keluarganya, pengikutnya, karena tidak ada orang-orang yang berusaha untuk memegang agamanya. Sekarang apa yang terjadi? Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran yang pegang agama. Lambat laun Islam sebagai sebuah ajaran itu mulia. Orang tidak melihat sebelah mata. Dengan adanya Iran, Hizbullah, Yaman, izzah dan kemuliaan Islam semakin lama semakin menjulat. Dan orang-orang yang tidak peduli dengan Palestina belum tentu nanti itu terus-terusan kaya. Makanya kita jangan segan-segan kalau misalnya kita, ini nih salah satu agama kita itu, kalau ada seorang muslim yang tersakiti, kita minimal sakit juga kita. Kalau bisa membantu dan seterusnya, supaya kita dianggap sebagai bagian dari kaum mustad'afin dan orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya? Dan itu harus kita tuangkan di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Jangan merasa bahwa sudah punya ilmu, sudah punya kekayaan, mau senyum sama temannya aja kecut. Oh, saya kan sudah tidak selevel sama kamu, saya kan sudah ada di sini. Saya sama Mas Herul ini temenan dari dulu ini. Karena saya sudah ada di sini, kemudian Mas Herul kita beda ya. Boleh jadi nanti Mas Herulnya nanti kaya, kemudian saya lagi naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu yang bisa kita dapatkan petikan pelajaran dari peristiwa Karbala. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Husain, kita tahu siapa Imam Husain, motivasi hidupnya dan misinya.
menjalankan taklif, mendapatkan ridho dari Allah SWT, mengusaha sesuai dengan kapasitasnya, berdoa dan ketahuilah bahwa berputus asa itu adalah dosa, di antara dosa besar yang paling besar itu putus asa. Dan putus asa itu membuat orang itu tidak mau bergerak. Dan yang membuat kita bergerak itu karena ada harapan. Kalau ada harapan pasti bergerak. Ya, hilangkan itu rasa putus asa itu. Yang penting tugas kita sebagai makhluk apa? Berusaha, berdoa. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian terlalu lama. Mudah-mudahan Allah SWT balas kita semuanya, supaya kehidupan kita lebih mulia lagi, lebih sejahtera lagi, agama kita lebih kita kokohkan lagi, kita mendapat bisa berziarah kepada Rasulullah di dunia, para maksumin di dunia, dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita menjadikan pelajaran Karbala ini merasuk ke dalam hati kita, kepada pikiran kita, kemudian kita lepaskan berupa tindakan-tindakan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.